Market Analysis 6 Oktober 2022. Kita akan lihat sejenak apa yang menggerakkan market karena tadi malam cukup seru karena dengan keputusan dari OPEC yang jelas memangkas produksi sebesar 2 juta barrel sesuai dengan apa yang kita bahas dalam 2 hari terakhir. Ya, kabar terbaru adalah terkait dengan kesepakatan pemangkasan produksi dari OPEC 2 juta barrel per hari yang disepakati kemarin. Pembicaraan sebelumnya berada di kisaran 1 sampai 2 juta barrel, lalu kemudian meningkat di 1 minggu terakhir dan pasar sebetulnya sudah sebagian besar mengantisipasi pemangkasan tersebut. Jadi Anda bisa lihat di situ saat diumumkan, justru setelah kenaikan di 86, 87, dia cenderung mengalami koreksi ke 85. Dan itu sangat wajar dengan kondisi realita bahwa market sudah mendengar isu tersebut. Market bertindak berdasarkan isu sebelum data tersebut dimunculkan. Nah, namun ada hal yang cukup menarik. Dari 2 juta barrel per hari yang dipangkas, sebetulnya secara kuota maka kemungkinan pemotongan hanya berkisar 1,2 juta barrel per hari, dikarenakan produksi aktual dari sejumlah negara anggota justru berada di bawah kuota. Namun, ada kabar juga yang kemungkinan turut mendukung hal tersebut, dikarenakan pemangkasan tambahan dari Saudi secara sukarela, dan kemungkinan inilah faktor kejutannya. Lalu kemudian OPEC juga menyepakati pertemuan beralih menjadi setiap 2 bulan, yang sebelumnya sejak pandemi COVID dia lakukan per 1 bulan. Berarti pertemuan berikutnya itu akan berada di bulan Desember, dan ini berarti kuota terbaru yang akan berlaku setidaknya mulai November ataupun Desember. Nah, ini juga bertepatan dengan pembatasan harga minyak Rusia oleh Eropa yang berlaku 5 Desember. Pasca OPEC, AS Gram dan sebut OPEC sejajar dengan Rusia. Gedung Putih umumkan Presiden Biden langsung mempertimbangkan untuk kembali keluarkan SPR tak lama setelah keputusan dari OPEC keluar. Ya, ini menanggapi kekecewaan dia terhadap keputusan OPEC dan ternyata memangkas produksinya jauh lebih besar dari apa yang diperkirakan. Ya, ini pun sekaligus dengan membatalkan pula bahwasanya sebelumnya Biden atau Gedung Putih sama sekali tidak mempertimbangkan untuk melanjutkan mengeluarkan SPR dan akan berakhir di bulan Oktober ataupun November. Tapi dengan keputusan ini berarti kita akan lihat OPEC versus Amerika. Cukup seru. Gedung Putih juga berkomentar bahwa pengurangan produksi tersebut merupakan indikasi yang jelas bahwa grup produsen tersebut sejajar dengan Rusia. Dari Bloomberg mengungkapkan fakta bahwa banyak negara anggota yang membenci batas harga minyak G7. Dan bagi OPEC ini merupakan presiden buruk dari konsumen yang mendikte harga minyak. Oke, ini berarti kesempatan yang sangat bagus. Sampai akhir tahun, kemungkinan posisinya adalah positif untuk crude oil. Goldman Sachs ternyata yang sebelumnya memangkas proyeksi kenaikan harga minyak justru kembali menaikkan proyeksi tersebut pasca keputusan OPEC. Goldman Sachs dorong proyeksi harga minyak di kuartal keempat mencapai ke $110 pasca keputusan OPEC+. Ini berarti $10 lebih tinggi dari proyeksi terakhir yang memperkirakan Brent crude akan mencapai 100. That means WTI mungkin di kisaran 93 ataupun 95 sangat memungkinkan, teman-teman. Fitch pangkas peningkat BOE menjadi AA negatif ataupun peringkat dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat Fitch merevisi outlook dari BOE Long Term Foreign Currency Issuer Default Rating. Pemangkasan ini dinilai berdasarkan paket fiskal baru yang diumumkan oleh pemerintah sebagai bagian dari rencana pertumbuhan dan diperkirakan bisa menyebabkan peningkatan defisit fiskal yang cukup signifikan dalam jangka menengah. Fitch juga memperkirakan inflasi rata-rata meningkat menjadi 8,9% di tahun 2022, lalu kemudian bertahap turun menjadi 4% di tahun 2024. Lalu kemudian Fitch juga memperkirakan ekonomi Inggris akan berkontraksi di tahun 2023 meskipun ada stimulus tarif energi dan juga pemangkasan pajak yang diusulkan. Dan akhirnya Fitch juga mengatakan bahwa berkurangnya dukungan untuk partai konservatif yang berkuasa seperti dampak krisis biaya hidup, maka akan sedikit sekali ruang batas ataupun ruang manuver bagi Perdana Menteri Truss. Survei Reuters menunjukkan pound sterling kemungkinan anjlok di bawah parity di akhir 2022. Ya, laporan survei yang dilakukan 30 September sampai 5 Oktober tentang apakah pound sterling akan anjlok di bawah parity di akhir tahun. Sebanyak 18 responden memberikan pandangannya probabilitasnya rendah, sementara 1 mengatakan sangat rendah. 17 lainnya mengatakan probabilitasnya tinggi dan 1 lainnya mengatakan sangat tinggi. Sementara itu, Nomura menargetkan 0,975 di akhir tahun karena meningkatnya US dollar berkat peran Amerika menjadi pengekspor minyak dan juga liquid natural gas. Dari Mary Daly,
mengatakan suku bunga perlu naik lebih lanjut. Inilah merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan sebelumnya, dan dia mempertegas kembali bahwa dia melihat kemungkinan Fed menaikkan suku bunga lalu menahannya sampai Fed mendapatkan inflasi dekat 2%. Oke, kita lihat sejenak dari US dollar grafik H4 yang ternyata betul kemarin terjadi spike ataupun rebound. Ya, ternyata rebound pun berhasil melebihi area resisten ya, 110. Oke, kita lihat di sini area kita tandai kemarin berada di teritori ini, teman-teman. Ternyata dia berhasil mampu tembus lagi, bahkan cenderung mendekati resisten keduanya. Atau bahkan equal ya dengan historical price seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan mengalami kenaikan atau turun kembali? Oke, ada beberapa versi. Versi pertama, kalau Anda lihat di sini, berarti kita anggap areal ini sebagai areal support yang terbaru, maka kemungkinan bisa saja dia terjadi peningkatan ataupun kenaikan. Skenario yang kedua, bisa saja dia akan mengalami penurunan terlebih dulu, kurang lebih kita anggap saja dia retest areal bottom, lalu kemudian ini adalah areal supportnya, yang kemungkinan diperkirakan akan menahan penurunan tersebut, kemudian naik sebagai double bottom. Nah, ini bisa saja terjadi dan kemudian areal ini akan menjadi areal neckline yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kenaikan lanjutan. Nah, di sisi lain bisa saja posisinya adalah kembali turun tertekan karena Anda bisa lihat di sini areal yang sempat terjadi justru mengalami rejection yang sama di area resisten historical. Sehingga nantinya kemungkinan areal ini pun bisa langsung ditembus dan menargetkan areal 109 atau bahkan 108. Di posisi daily justru menunjukkan candlestick yang cukup fantastis, teman-teman. Ya, kemarin kita sudah sempat curigai apakah dia turun langsung atau justru ada rebound. Ternyata dia rebound dengan candlestick yang cukup meyakinkan dan kembali sedikit di atas ya. Tutup di atas 61,8%. Nah, apakah dia berlanjut naik atau tidak? Sayangnya ternyata dia dibuka dengan gap down, teman-teman. Setelah terjadi kenaikan di malam hari, kemudian sekarang terjadi gap down. Apakah dia akan berlanjut dengan penurunan atau justru bisa kembali mengalami kenaikan? Kalau secara candlestick, dua candle terakhir ini berarti bisa dianggap sebagai bullish engulfing sebetulnya, yang berarti juga menandakan potensi penguatan ataupun rebound untuk US dollar. At least mungkin untuk satu hari ini atau bersifat sementara. Tapi kita tinggal lihat apakah data nanti malam mendukung untuk penguatan dolar lebih lanjut, atau mungkin saja saat Fed speaker di dini hari nanti, atau bahkan mungkin saja menunggu kesempatan dari rilis data non-farm payroll esok hari. Kemudian kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield yang ternyata juga ditutup dengan kenaikan. Kalau Anda kemarin lihat di video Outlook kami, justru kami sempat menunjukkan ada potensi mengulangi apa yang terjadi di pola sebelumnya. Tentunya setelah long bearish candle, kemudian dua candle bullish atau reversal, tapi setengah harga ataupun setengah badan, lalu kemudian turun dengan lebih panjang. Dan itu pun yang sedang terjadi saat ini, jadi kita masih tetap mencurigai apakah berikutnya candle hari ini akan ditutup bearish apa tidak. Kalau lihat dari polanya, harusnya ini adalah morning star. Ya, ini kalau misalkan morning star, maka yang akan kita dapatkan bukan penurunan, melainkan kenaikan. Tapi tentunya kalau melihat status ataupun jalur yang terjadi, maka kita berharap nantinya dia langsung ditutup dengan penurunan lebih dalam.